Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai bagaimana sih Pancasila menjadi sistem etika itu. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ayun Fazira, Baik Hifa Hikmatul Aulia, Rizky Safitri, dan Suci Mulyati. Pancasila merupakan way of life bangsa Indonesia, yaitu struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dalam konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, memuat terkait pengertian etika, aliran etika, dan etika Pancasila. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologi, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika sama dengan moral. Etika dalam artian luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika selalu berkaitan dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan masalah nilai, baik itu nilai baik ataupun nilai buruk. Perbedaan etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun dan adat istiadat. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif. Tetapi, etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan, etiket mengacu pada tata cara berperilaku dan bergaul. Aliran etika. Ada 3 aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Apa sih etika keutamaan, teleologis, dan deontologis itu? Yang pertama yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan disebut juga etika kebajikan. Etika keutamaan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia baik atau buruk. Yang kedua yaitu etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan. Yang ketiga yaitu etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Kedua, korupsi akan bersimaharajalela. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Dan yang keempat adalah pelanggaran hak asasi manusia. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika memuat sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai sumber historis, di mana sumber historis ini terbagi menjadi 3 zaman, yaitu pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika,
Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Adapun sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Yang ketiga, sumber politis. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik terdiri atas 3 dimensi. Yang pertama, tujuan. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi yang kedua yaitu sarana. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Yang ketiga adalah aksi. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat pada 3 era. Yang pertama yaitu pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, pemilihan diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi hanya dimenangkan oleh 4 partai saja, yaitu PMI, Harmusi, PNU, dan PKI. Yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru. Artinya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang ketiga, pada era reformasi. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama, berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru. Terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial, karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi, berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Adapun hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia
bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus dilandaskan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus humani, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan. Solidaritas sosial yang akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pembangunan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.